warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak sekalian dan selamat siang juga untuk sesi yang kedua mata pelajaran ini. Baik, di pertemuan kita kali ini sudah masuk bab 2 untuk kelas 12, yaitu materinya tentang hakikat perlindungan dan penegakan hukum. Tujuan pembelajaran kita hari ini yaitu pertama, menunjukkan dan menjalankan perilaku orang beriman dalam praktis perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Kedua, memiliki dan menjalankan perilaku jujur dan praktik perlindungan dan penegakan hukum di tengah masyarakat. Ketiga, menjelaskan konsep perlindungan hukum, menjelaskan konsep penegakan hukum, menguraikan tujuan perlindungan dan penegakan hukum, menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi perlindungan dan penegakan hukum. Terakhir, menalar dan mendemonstrasikan hasil evaluasi praktik perlindungan dan penegakan hukum untuk menjamin keadilan dan kedamaian. Perlindungan hukum, daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, dan pemenuhan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi yang ada. Ini menurut Profesor Dr. Jur Andi Hamzah SHMH. Beliau adalah Professor of Criminal Law di Universitas Trisakti, Jakarta. Di sini ada gambar Consumer Protection. Ini maknanya, yaitu makna tersebut tidak terlepas dari fungsi hukum itu sendiri, yaitu untuk melindungi kepentingan manusia. Dengan kata lain, hukum memberikan perlindungan kepada manusia dalam memenuhi berbagai macam kepentingannya, dengan syarat manusia juga harus melindungi kepentingan orang lain. Perlindungan hukum, segala upaya pemerintah untuk menjamin adanya kepastian hukum serta memberi perlindungan kepada warganya agar hak-haknya sebagai seorang warga negara tidak dilanggar, dan bagi yang melanggarnya akan dapat dikenakan sanksi sesuai peraturan yang berlaku. Itu menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak SH selaku Professor of Business Law di Universitas Gadjah Mada UGM. Unsur-unsur perlindungan hukum menurut Profesor Emi Pangaribuan Simanjuntak SH yaitu adanya perlindungan dari pemerintah kepada warganya, jaminan kepastian hukum berkaitan dengan hak-hak warga negara, dan sanksi hukum bagi pihak yang melanggarnya. Perlindungan hukum diberikan kepada siapa saja? Perlindungan hukum ini mencakup ada hak paten, hak cipta, hak merek, hak ki, dan tersangka atau saksi. Nah, di sini ada pertanyaan, bagaimana cara mewujudkan perlindungan hukum? Ya, pertanyaan ini akan kita bahas nanti melalui WA group. Pentingnya perlindungan dan penegakan hukum yaitu untuk tegaknya supremasi hukum, untuk tegaknya keadilan, dan untuk mewujudkan perdamaian dalam kehidupan di masyarakat. Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yaitu ada faktor hukum itu sendiri, ada faktor penegak hukum, ada faktor dari masyarakat, ada faktor dari sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum, serta faktor kebudayaan atau kultural.
Faktor tersebut menurut Profesor Dr. Sujono Sukanto SH.MH, Professor of Sociology Law, Universitas of Indonesia. Mary van Ebner S. Henbeck mengatakan, perkecualian tidak selalu menjadi pembuktian daripada hukum lama yang ada. Perkecualian bisa juga merupakan pertanda dari masa mendatang tibanya hukum baru. Demikian materi kita pada pertemuan kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.